Hai, kembali lagi bersama saya Indri Irianti Tesawanika Kubus dengan NIM 20061102154. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan video kali ini saya akan membahas materi mengenai rasio pada laporan keuangan. Dan perlu diketahui bahwa dalam rasio terdapat 10 jenis rasio. Untuk lebih mengetahui 10 jenis rasio tersebut, yuk simak! Nah, untuk membahas 10 jenis rasio tersebut, saya akan mengambil contoh pada laporan keuangan tahun 2019 di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Rasio yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi nilai rasio lancar, maka semakin besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bisa dilihat bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan hasil rasio lancar dari sebuah laporan keuangan. Di sini saya sudah menghitung rasio lancar pada PT Sido Muncul dengan hasil rasio lancar yaitu 4,12 kali. Nah, rasio lancar pada PT Sido Muncul ini menunjukkan angka 4,12 kali, dan jika dianalisis yang artinya bahwa aktiva lancar dalam industri ini dalam keadaan baik dikarenakan kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2019 sedang naik sebesar 4,12 kali. Dan jika dibandingkan pada perusahaan PT Indofood, rasio lancarnya yaitu 2,53 kali. Dari sini kita lihat bahwa PT Sido Muncul lah yang lebih tinggi dan baik dalam membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar. Nah, di sini saya sudah menghitung rasio cepat yang diperoleh dari PT Sido Muncul yaitu sebesar 3,40 kali. Angka 3,40 kali ini jika dianalisis yang artinya bahwa rasio cepat dalam industri ini sedang dalam keadaan menurun, dan jika kita membandingkan rasio cepat dengan PT Indofood sejumlah 1,94 kali, maka PT Sido Muncul lah yang lebih baik dan tinggi dalam rasio cepat untuk membayar kewajiban lancar sebesar 3,40 kali. 3. Ada account receivable turnover atau perputaran piutang, yaitu suatu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Dan di sini juga sudah ada hasil dari perputaran piutang dari PT Sido Muncul sebesar 28,97 kali. Dan jika kita analisis perputaran piutang pada PT Sido Muncul dengan jumlah 28,97 kali, maka perusahaan PT Sido Muncul ini sedang baik-baik saja. Dan jika dibandingkan dengan perusahaan Indofood CBP dengan jumlah perputaran piutang sebesar 10,43 kali, maka si PT Sido Muncul yang lebih cepat untuk mengkonversikan penjualan kredit menjadi uang tunai. Yang keempat, number of day sales in accounts receivable atau jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. Nah, hari penjualan beredar pada piutang adalah ukuran rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan bisnis untuk mengumpulkan pembayaran setelah penjualan. Jumlah dari penjualan dalam piutang usaha pada PT Sido Muncul yaitu selama 12,59 hari, dan jika dibulatkan bisa menjadi 13 hari. Jika dianalisis, 12,59 hari pada PT Sido Muncul bisa dikatakan hari yang cukup singkat untuk melakukan penjualan dalam piutang usaha, namun hari singkatnya pada PT Sido Muncul dapat menguranginya resiko, dan jika dibandingkan dengan perusahaan Indofood dengan jumlah 34,99 hari yang adalah sebaliknya dari PT Sido Muncul. Yang kelima, ada inventory turnover atau perputaran persediaan, yaitu salah satu cara untuk mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Bisa dilihat bahwa hasil perputaran persediaan pada PT Sido Muncul yaitu sebesar 4,54 kali. Jika kita menganalisis perputaran persediaan tersebut dengan jumlah 4,54 kali, maka perusahaan PT Sido Muncul ini sedang baik-baik saja dikarenakan tidak di bawah 1 kali. Dan jika dibandingkan dengan perusahaan Indofood CBP dengan jumlah perputaran sebesar 7,11 kali, maka perusahaan Indofood CBP yang lebih cepat dalam melakukan persediaan terjual dalam satu periode. Yang keenam, ada equity ratio atau rasio ekuitas. Rasio ekuitas adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dan dengan ekuitas. Dan berikut adalah jumlah rasio ekuitas pada PT Sido Muncul yaitu sebesar 0,15 kali. Jika kita analisis rasio ekuitas pada Sido Muncul dengan jumlah 0,15 kali, maka perusahaan PT Sido Muncul ini sedang tidak baik dikarenakan berada pada di bawah 1 kali. Dan jika kita bandingkan dengan perusahaan Indofood CBP dengan jumlah rasio sebesar 8,45 kali, maka perusahaan Indofood CBP yang lebih tinggi dalam membandingkan jumlah hutang dan ekuitas. Yang ketujuh, ada net income to net sales atau laba bersih terhadap penjualan bersih. Nah, laba bersih adalah nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan dalam satu periode. Bisa dilihat bahwa hasil dari laba PT Bersih
penjualan dari PT Sido Muncul yaitu sebesar 0,26%. Nah, angka 0,26% ini jika dianalisis yang artinya bahwa laba bersih terhadap penjualan bersih dalam industri ini sedang berada di bawah 1%, yang artinya laba yang diterima dalam penjualan bersih pada PT Sido Muncul tidaklah banyak. Sedangkan jika kita bandingkan dengan PT Indofood terhadap laba penjualan bersih sebesar 0,12, maka PT Sido Muncul lah yang lebih tinggi dalam menghasilkan keuntungan dalam penjualan bersih. Ada return on average common stakeholders equity atau ROE, yang adalah artinya salah satu rumus yang digunakan sebagai ukuran performa suatu perusahaan ketika menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, di sini sudah ada hasil ROE dari PT Sido Muncul dengan hasil 0,26%. Angka 0,26% jika dianalisis yang artinya bahwa ROE dalam industri ini sedang berada di bawah 1%, yang artinya keuntungan yang diterima pada PT Sido Muncul ini tidaklah banyak. Sedangkan jika kita membandingkan dengan PT Indofood ROE sebesar 0,20%, maka PT Sido Muncul lah yang lebih tinggi dalam menghasilkan ROE. Yang kesembilan ada earnings per share atau laba per saham, yang artinya yaitu laba perusahaan yang dapat diklaim oleh setiap lembar saham yang biasanya yang sedang beredar. Nah, di sini sudah ada hasil dari EPS dari PT Sido Muncul dengan hasil 0,53%. Angka 0,53% jika dianalisis yang artinya bahwa setiap lembar sahamnya yang beredar yaitu sebesar 0,53%. Dalam industri ini sedang berada di bawah 1%, yang artinya EPS yang beredar tidak terlalu banyak. Sedangkan jika kita membandingkan dengan PT Indofood, EPS-nya sebesar 9,19%, maka PT Indofood lah yang lebih tinggi dalam memperedarkan sahamnya. Yang ke-10 ada price earnings ratio atau rasio harga penghasilan, yang artinya yaitu merupakan pendapatan per saham perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk menilai perusahaan dan untuk mengetahui apakah mereka overvalue atau undervalue. Dan di sini juga sudah ada hasil PER dari PT Sido Muncul yaitu sebesar 0,85 kali. Jika kita analisis rasio PER pada PT Sido Muncul dengan jumlah 0,85 kali, maka perusahaan PT Sido Muncul ini sedang tidak baik dikarenakan berada pada di bawah 1 kali dari rata-rata perusahaan yang ada. Dan jika kita membandingkan dengan PT Indofood dengan jumlah PER sebesar 125,13 kali, maka PT Sido Muncul dikatakan perusahaan undervalue dalam penghasilan. Nah, itulah penjelasan tentang 10 rasio dalam laporan tahunan keuangan dengan sebagai contoh pada PT Sido Muncul. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan video. Terima kasih dan bye-bye.